warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Dianti Putri dengan NIM 200605110143 dari mata kuliah Basis Data kelas E. Di sini saya akan melakukan video presentasi untuk UAS dari database yang telah saya buat. Nah, di sini tuh saya membuat database beauty clinic. Nama database saya itu adalah beauty clinic. Jadi saya membuat database dari sebuah klinik kecantikan. Nah, di klinik kecantikan itu kan ada beberapa dokter. Nah, ada beberapa dokter kecantikan. Tentunya karena dokternya itu lebih dari satu, pasti kan punya jadwal. Nah, di sini ada tabel jadwal dokter. Nah, di sini ada tabel antrian. Jadi tabel antrian ini tuh cuma terhubung ke tabel master pasien aja. Jadi relasinya itu tidak saya buat gasket, tapi relasinya tuh yang tidak ada hubungannya gitu loh. Jadi karena yang antrian ini itu nanti akan di reset setiap harinya, tapi dia tuh masih bisa mengambil dari data ini, dari data master pasien. Pasien itu kan kalau sudah daftar kan sudah di data ini ya. Kalau sudah pernah kesini tuh punya data lah, punya ID di sini. Nah, jadi tinggal mengantri itu memasukkan ID-nya gitu, ID terus namanya gitu. Kemudian jadi kan orang yang sudah antri itu nantinya itu dipanggil sama karyawannya, ditanyai keluhannya itu apa. Nah, kemudian dicatat oleh karyawan ini. Nah, sesuai dengan jadwal yang ada di antrian tadi. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dicatat, nanti kan dokternya itu menangani. Jadi dokter itu menangani itu memberikan tindakan dan juga memberikan obat. Makanya di sini itu ada ada nota tindakan sama nota obat. Nah, jadi tindakan apa yang diberikan itu ada di tabel master ini. Tabel master tindakan ini tindakan apa, kemudian itu jenis perawatannya itu wajah atau tubuh, kemudian harganya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke income. Jadi income itu tuh pendapatannya, harganya dikali jumlah tindakannya itu masuk ke income. Seperti itu. Kemudian untuk nota obat juga sama. Di sini ada master obatnya untuk nama, opsinya sama harga, dan kalau obat itu ada stoknya, ada jumlahnya dalam gudang itu tuh berapa. Kemudian nantinya masuk ke income juga, jumlah obat yang dibeli dikalikan harganya. Nah, di sini juga ada master karyawannya ya. Jadi karyawannya kan lebih dari satu. Shift siang sama shift pagi kan bisa beda seperti itu. Kemudian ini tuh ada laporan. Jadi setiap per hari itu karyawan tuh harusnya membuat laporan. Jadi ada berapa pasien pada hari itu, terus ada berapa biaya total dari pendapatan tindakan totalnya itu berapa, pendapatan total obat dari obat itu berapa, kemudian di total keduanya itu berapa, terus karyawannya atas nama siapa yang membuat laporan itu. Nah, seperti itu. Langsung saja. Jadi di sini tuh saya membuatnya ada 13 tabel. Saya membuat 13 tabel dengan 5 tabel tabel view. Ini itu tabel angan-angan lah seperti itu. Jadi dia itu intinya kan kalau kita membuat misal mau select terus seperti ini aja guys. Kita tunggu ya untuk view. Nah, jadi kan kalau misal di sini ya, misal dia tuh ingin menampilkan jumlah pasiennya pada hari itu, kan kalau misal harus ngetikkan query inner join-nya ya, kan lama kalau sering-sering gitu, misal kayak gini kan query-nya seperti ini. Terus nanti kalau harus mengetik bolak-balik kan lama. Jadi saya membuat view gitu supaya aksesnya lebih cepat. Jadi fungsi view itu membuat aksesnya lebih cepat. Dia itu tabel maya gitu loh. Jadi kalau dari sini namanya dirubah ya sini ikut error. Jadi perlu di-update juga di sini. Nah, seperti itu. Ini ada pay obat, pay tindakan, total income obat. Jadi view itu selain cuman select, dia itu juga bisa untuk
saya tuh editnya ada gini nih, ada tanda petik setiap nama database-nya gitu. Nah, kalau ingin lebih tahu lebih nih di PPT saya udah saya buat. Gimana ya? Oh, ini. Nah, jadi kan ini kan di inner join ya. Kita bisa mengambil dari nota obat itu jumlah obat, dan dari master obat itu harganya, terus kita kalikan, terus kita buat kolom baru itu atas nama sebagai bayar obat. Nah, seperti itu. Makanya bisa seperti ini tadi. Bisa seperti ini. Terus di order by tanggal. Nah, ini. Jadi ini tuh berdasarkan tanggal terbarunya. Seperti itu. Kemudian di sini ya. Jadi jumlah pasien ini untuk total pasien per tanggalnya, per harinya. Kemudian ini tuh untuk bayar obat ya, per pasien itu berapa. Ini bayar tindakan. Terus kalau total income obat ini, view ini saya buat untuk total pendapatannya. Jadi total pendapatan dari itu, dari obat tuh berapa hari itu totalnya. Kalau yang pay itu kan per orang, kalau ini per hari. Yang total tindakan itu juga per hari, bukan per orang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tabelnya ya, ada tabel antrian, ada tabel income obat, income tindakan, terus jadwal dokter, kemudian laporan, ada master dokter, kemudian ada master karyawan, ada master obat, ada master pasien, ada master tindakan. Oh, masih loading. Terus ada nota obat dan ada nota tindakan, dan yang terakhir ada pasien card. Masih loading. Nah, selain itu saya itu juga membuat privilege. Jadi di sini tuh sebenarnya saya tuh membuat privilege untuk 4 users. Nah, kalau untuk ownernya itu tuh bisa ini ada ini untuk owner, privilege-nya saya atur untuk ini. Sedangkan untuk yang lain itu lebih jelasnya di sini aja. Di sini sebentar, masih loading. Nah, di user akun. Jadi saya tuh membuat user akun, misalnya nanti ada membuat GUI di bahasa pemrograman gitu, bisa menggunakan user ini aja. Usernya jadi ada user dokter, user karyawan, user owner, sama pasien. Jadi kalau dokter itu aksesnya dibatasi untuk apa aja, kemudian kalau karyawan untuk apa aja, owner untuk apa aja, dan pasien untuk apa aja. Nah, kalau ingin lihat di sini bisa klik edit privilege. Nah, di sini untuk saya itu tuh untuk database kan. Nah, ditunjukkan untuk beauty clinic saja. Terus privilege-nya itu saya atur untuk tabel jadwal dokter, master obat, nota tindakan, dan pasien card. Jadi dokter itu hanya bisa mengakses tabel ini, dan setiap tabelnya itu juga beda aksesnya. Ada cuman select, ada yang bisa insert sama update, ada yang bisa create view juga. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga mempunyai trigger di sini di nota tindakan itu ada satu trigger. Nah, di nota tindakan ini ada satu trigger, yaitu bayar tindakan. Jadi nantinya tindakan itu tuh biaya tindakan itu langsung ke input ke tabel selanjutnya, ke tabel income ya. Jadi dia itu otomatis masukkan datanya ke tabel income. Nah, seperti itu. Kemudian untuk obat, kan obat tadi punya stok. Jadi di sini ada 2 trigger. Nah, di sini saya buat 2 trigger. Yang bayar obat ini untuk seperti tadi, untuk memberikan insert into ya. Jadi insert into ini gunanya untuk memberikan nilai pada tabel selanjutnya tadi. Nah, diambil dari data ini, diselect dari ini. Kemudian untuk update stok ini tuh untuk mengurangi stok dari obat tadi. Jadi otomatis
otomatis berkurang yang di obat tadi. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.